Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufairatul Anissa. Saya mahasiswa dari Universitas Raharja, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bea materai. Dasar hukum bea materai, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Nah, selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Apa sih bea materai itu? Nah, seperti yang kalian tahu, ini contoh gambaran materai tempel yang nominalnya 6.000 dan 3.000. Bea materai adalah pajak atas dokumen, atau secara lengkap, bea materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek bea materai harus sudah dibubuhi benda materai atau pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. Nah, lalu ada jenis bea materai. Yang pertama, benda materai. Nah, benda materai ini ada dua jenis, yaitu benda materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia. Contohnya seperti gambar tersebut. Nah, yang kedua, pemateraian kemudian. Nah, pemateraian kemudian ini pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas dokumen dengan bea materai yang belum dilunasi. Lalu ada subjek bea materai. Yang pertama ada pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Yang kedua, dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Yang ketiga, dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misal surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai. Lalu ada objek bea materai. Dokumen yang dikenakan bea materai yaitu yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Lalu akta-akta yang dibuat oleh pejabat membuat akta tanah termasuk perangkap-perangkapnya. Yang keempat itu surat yang memuat jumlah uang, yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang, penyimpanan uang dalam rekening bank, lalu yang berisi pemberitahuan saldo rekening, yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi. Lalu ada dokumen yang tidak menggunakan bea materai atau bukan objek bea materai. Yang pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, surat untuk pengiriman barang untuk dijual. Lalu ada segala bentuk ijazah, mau ijazah sekolah, ijazah perguruan tinggi, dan lain-lain. Lalu ada tanda terima gaji, pensiun, uang tunjangan. Lalu ada tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan pembayaran lainnya, lalu surat gadai. Tarif bea materai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Nah, per 1 Januari 2021, pemerintah memberlakukan tarif bea materai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai 10.000 per lembar. Namun sepanjang tahun 2021 ini materai harga 3.000 dan 6.000 ini masih bisa digunakan sambil menunggu materai 10.000 ini rilis. Bea materai 3.000 dan 6.000 yang lama juga masih bisa dapat digunakan menggantikan bea materai baru seharga 10.000 sampai dengan akhir tahun 2021. Dengan cara digunakan bersama dengan total minimum 9.000. Contohnya 3 lembar
3 lembar seharga 3.000, lalu 1 materai 3.000 ditambah 1 materai 6.000, atau bisa juga 2 materai 6.000. Tarif bea materai 6.000 ini digunakan untuk yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominal lebih dari 1 juta. Lalu ada dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Contohnya surat-surat biasa, surat-surat kerumah tanggaan, surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Lalu untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut. Nominal sampai Rp250.000 tidak dikenakan bea materai. Lalu yang kedua, nominal antara Rp250.000 sampai 1 juta dikenakan bea materai 3.000. Nah, lalu nominal di atas 1 juta dikenakan bea materai seharga 6.000. Cek dan biliet giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar 3.000. Tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Saat terhutang bea materai, itu gimana sih? Nah, yang pertama pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani, contohnya kwitansi dan cek. Nah, yang kedua, saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan, contohnya surat jual beli. Yang ketiga, saat digunakan di Indonesia, contohnya dokumen yang dibuat di luar negeri. Bagaimana cara pelunasan bea materai? Nah, yang pertama menggunakan benda materai, yaitu dengan kertas materai dan materai tempel. Lalu melakukan pelunasan bea dengan mesin teraan materai. Yang ketiga, membubuhkan tanda tangan materai lunas dengan sistem komputerisasi. Lalu pelunasan bea materai bagi dokumen yang dibuat di luar negeri. Apa sih sanksi melanggar bea materai? Ada 2 sanksi. Yang pertama sanksi administrasi, yang kedua sanksi pidana. Nah, apa sih sanksi administrasi? Nah, pelunasan bea materai terhadap konsumen yang besarnya bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya karena dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar, yang harus dilunasi oleh pemegang dokumen dengan cara pemateraian kemudian. Nah, lalu ada sanksi pidana, yaitu berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelunasan bea materai tanpa izin Menteri Keuangan yang akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya, dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi negara. Nah, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sekian presentasi materi bea materai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.